Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab wa jami'u hadhihi al-ahadits Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi anna Allah fillahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: فصل: وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، ولو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم. ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. وفي تحريمه وجهان لأصحابنا أصحهما لا يحرم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita, pembacaan daripada kitab Al-Adhkar karya kumpulan Al-Imam An-Nawawi, yang mana beliau masih di awal-awal ini menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan zikir. Beliau menyebutkan adab-adab ketika kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bab tadi yang barusan kita baca, beliau berkata: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ خَالِيًا نَظِيفًا. Kata beliau, diharuskan tempat yang ingin kita berzikir di tempat tersebut, tempatnya harus nazifan, bersih. Tempatnya harus bersih. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh dengan tempat. Jadi jangan kita bayangkan tempat bersih itu ketika kita berzikir Allah berada di situ. Tentu tidak. Na'udzubillah min dzalik. Allah enggak ada di tempat. Allah enggak butuh dengan tempat. Karena tempat itu adalah makhluk. Tempat di mana tempat itu, maka tempat itu makhluk. Misalkan tempat tadi adalah arsy yang disebutkan di Al-Qur'an, singgasana, yang diriwayatkan besarnya sangat besar. Bumi ini
kalau dibandingkan dengan arasy seperti satu butir pasir di tengah padang pasir. Besar. Allah bukan di arasy. Kenapa? Karena arasy adalah makhluk. Allah tidak butuh dengan makhluk. Arasy kan singgasana, tempat, ciptaan. Yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang berkeyakinan Allah ada di arasy, berarti sebelum arasy ada, sebelum arasy jadi diciptakan oleh Allah, Allah di mana? Karena yang namanya makhluk, yang namanya ciptaan itu tidak qadim, pasti hadis. Hadis itu ada awalnya, ada tanggal kapan diciptakannya. Itu hadis. Macam kita manusia, kapan kita ada di muka bumi ini, ya tanggal lahir gitu. Sebelumnya kita belum maujud, belum ada. Kapan kita ada? Setelah dilahirkan oleh ibu kita, maka kita ada. Nah, kalau arasy ini tempat Allah dan kita yakin arasy itu adalah makhluk, lain kalau wong tadi ngomong arasy itu juga Tuhan, sudah ada usah bahas kalau itu. Berarti ini wong nganggap ada Tuhan selain Allah. Arasy itu tempat. Yang namanya tempat berarti makhluk, diciptakan. Yang menciptakannya Allah. Namanya hal yang diciptakan pasti ada awal ketika diciptakan. Sebelum diciptakan Allah di mana? Nah, itu. Bakal ketemu jawaban ini. Oh, di tempat yang lain. Terus tempat yang lain itu juga makhluk. Sebelum tempat lain itu diciptakan, Allah di mana? Oh, muter, tidak selesai-selesai. Berarti hasil dari pemikiran tadi yaitu adalah Allah tidak butuh dengan tempat. Qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh dengan tempat, Allah tidak butuh dengan makhluk. Jadi ketika kita berzikir, dianjurkan tempat yang kita berzikir bersih, rapi, bukan artinya Allah berada di tempat itu, bukan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan bahwasanya di sepertiga malam akhir nazala rabbukum, Tuhan kalian turun, bukan Allah yang turun. Kenapa Allah tidak turun? Karena Allah bukan di atas sehingga harus turun. Kan tadi sudah kita sepakati, Allah itu tidak ada di tempat. Allah tidak butuh dengan tempat. Kalau kita ngomong Allah yang turun, berarti Allah sebelumnya di atas, kemudian turun. Nah, itu salah. Tapi apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ketika di pertigaan malam akhir, Tuhan kalian turun, ay rahmatu rabbikum. Rahmatnya Allah, maghfiratnya Allah, ya, pemberian Allah yang turun di sepertiga malam akhir, itu yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk akidah yang harus kita yakini, dan ini akidah dasar. Ya, akidah dasar harus semua mukmin mukminah meyakini bahwasanya Allah tidak seperti makhluk, Allah tidak butuh dengan tempat. Di mana Allah? Pertanyaan di mana Allah itu sudah salah. Karena Allah tidak butuh dengan tempat. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya ketika kita berzikir, tempat yang di situ kita berzikir harus tempatnya bersih, bukan karena Allah ada di situ, bukan, akan tetapi apa? Fa innahu a'zamu fi ihtiramid dzikri wal madhkur. Kata beliau, karena alasannya sesungguhnya ketika tempat tadi bersih, di situ menunjukkan kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah, tidak sembarangan. Ya, makanya banyak orang sekarang ini dia berzikir sedangkan zikir itu melaknatnya. Nauzubillah. Kata Nabi, ada orang yang baca Al-Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Dia baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknatnya. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kok bisa ada orang lagi baca Al-Qur'an bukan dapat rahmat
tapi malah dapat azab, dapat laknat dari Al-Quran, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya tadi, baca Al-Quran tapi tidak menghormati Al-Quran. Baca Al-Quran karena tidak menghormati Al-Quran, akhirnya tidak bisa mengamalkan apa yang dia baca daripada Al-Quran tersebut. Nah, jadi persiapan kita itu harus super ketika ingin berzikir, membaca Al-Quran, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Harus super, harus bersih. Kita baru lewat Isra Mi'raj bulan Rajab. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dadanya dibelah lagi oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk mukjizat beliau, dada beliau itu 4 kali dibelah oleh Allah. Tentunya malaikat, yang operasinya itu malaikat. Yang pertama kali ketika beliau masih diasuh oleh Siti Halimah, umur 3 atau 4 tahun. Yang kedua kali ketika beliau mau masuk ke umur-umur dewasa, remaja. Yang ketiga kali ketika beliau mau dilantik menjadi nabi. Yang keempat kali ketika mau Isra Mi'raj. Sudah ada beliau dibelah, ditambahkan lagi cahaya, ditambahkan lagi kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nak ngadep Allah, nak bermunajat dengan Allah, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala, dada Nabi dibersihkan. Nabi udah suci, Nabi udah bersih, Nabi udah sempurna. Nabi sudah sempurna. Nabi Muhammad itu makhluk yang sempurna. Jadi kalau ada wong yang ngomong Nabi tidak sempurna, itu wong yang lolo. Wong lolo. Ada baru-baru ini, betina mulo. Ngomong Nabi tidak sempurna. Itu wong tidak baca sejarah Nabi Muhammad. Yang berani ngomong Nabi tidak sempurna, itu wong yang buta agama. Walaupun dia sholat, walaupun dia baca Al-Quran, berarti itu termasuk contoh Al-Quran melaknatnya. Kok berani ada wong yang ngomong Nabi tidak sempurna? Ya tentu kalau dibandingkan Nabi tidak sempurna, yang sempurna itu hanya Allah, itu omongan yang sudah salah. Kalau di ilmu mantik itu omongan yang menunjukkan wong yang tidak paham, tidak tahu apa yang dia omongkan. Jelas tidak bisa disamakan kesempurnaan makhluk dengan kesempurnaan Khalik. Tapi bukan artinya ketika kita mengatakan Allah maha sempurna, berarti tidak ada makhluk yang sempurna. Nah, itu. Dan dia bandingkannya dengan apa? Dengan wong-wong yang jauh sama Nabi. Oh, kata dia Soekarno tidak sempurna, Soeharto tidak sempurna, Nabi Muhammad juga tidak sempurna. Dibandingkan 3 wong itu. Baru di akhir dia ngomong yang sempurna cuman Allah. Ini mukaddimah salah sudah. Kalau di ilmu mantik begitu. Omongannya salah udah. Jadi apa namanya, jalur ngomongnya udah salah, relnya udah salah, makanya nombor akhir ngomongnya sembarangan. Nabi tidak sempurna. Padahal kalau dia baca ayah daripada guru kami, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau punya karya yang diberikan nama oleh beliau Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Jadi kesempurnaan Nabi di lingkupan makhluk. Tentu tidak boleh disamakan Nabi dengan Allah. Jelaslah. Tidak bisa disamakan kesempurnaan Nabi dengan kesempurnaan Allah. Tapi ketika kita mengatakan Allah yang maha sempurna, bukan artinya harus kita nafikan ada makhluk yang sempurna. Ada makhluk yang sempurna, cuman sebatas makhluk. Kesempurnaannya tidak bisa menandingi Sang Khalik. Karena makhluk ini diciptakan, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Yazid Muhammad dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, ada terjemahannya, kalau mungkin ada yang penasaran silakan baca. Itu beliau menyebutkan
bagian-bagian kesempurnaan Nabi Muhammad. Kesempurnaan dari anggota tubuh Nabi Muhammad, ciptaan yang Allah ciptakan Nabi Muhammad. Kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi sama teman, sama istri, sama anak, sama musuh, sama munafik, sama Yahudi, itu disebut semua. Bagaimana kesempurnaan syariat Nabi Muhammad. Bagaimana kesempurnaan Nabi ketika beliau jadi panglima perang. Bagaimana kesempurnaan Nabi ketika beliau jadi pemimpin. Nah, ini ngomong itu kemarin kan betina loh yang ngomong ini. Itulah kalau betina ngomong pasti banyak salahnya. Ini dia ngomong kemarin Nabi pemimpin yang tidak sempurna. Itu baca coba. Bagaimana kesempurnaan Nabi ketika beliau memimpin. Taktiknya Nabi luar biasa. Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW di dalam kepemimpinan beliau. Ketika beliau jadi pemimpin, jadi panglima perang. Satu kitab, tebalnya sama macam ini. Isinya apa? Contoh-contoh kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Abu Ya, dalam kitab itu, kenapa aku mengarang kitab ini? Kata beliau, aku membaca ayat 6 dari surat Al-Maidah yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ayat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, wahai Muhammad, hari ini, itu waktu Nabi lagi haji. Haji terakhir Nabi, 2 bulan sebelum beliau meninggal. Apa kata Allah, wahai Muhammad, hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Sempurna. Agama Islam, agama yang sempurna. Atmamtu alaikum nikmati, aku sudah sempurnakan nikmatku kepada kalian, yaitu agama. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi agama Islam untuk agama kalian. Kata Abu Ya ketika aku membaca ayat ini Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, aku berta'ammul, tafakur. Kalau agama ini adalah agama yang sempurna, kan Allah sendiri yang ngomong, agama ini agama yang sempurna. Tidak Allah tidak akan menerima orang menghadap Allah kecuali dengan agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kata beliau, kalau agama ini agama yang sempurna, maka aku tafakur, pasti orang yang membawa agama ini adalah orang yang sempurna. Atau orang yang lebih sempurna dari agama ini. Karena tidak mungkin agamanya sempurna yang bawa orang tidak sempurna. Tidak mungkin. Tidak mungkin agamanya sempurna yang bawa orangnya jauh kesempurnaannya dari agama. Tidak. Pasti orangnya, kalau tidak setara kesempurnaannya dengan agama yang dia bawa, atau lebih daripada kesempurnaannya daripada agama yang dia bawa. Jadi kalau kita ngomong naik mobil Mercy, itu kira-kira hebatan mana? Mobilnya apa uangnya? Pasti kita ngomong yang hebat uangnya. Yang bawa mobil, kenapa? Ya dia yang punya mobil. Mobil tadi misalkan 5 miliar. Kita pas nyingok, kita kagum dengan mobilnya apa dengan orangnya? Ya uang yang pintar, yang bakal, kagum dengan uangnya. Dia bisa punya mobil itu. Dia bisa bawa mobil itu. Dia berhasil membeli mobil itu. Walaupun mobil tadi bagus, tapi tetap yang lebih sempurna, yang lebih sukses, yang lebih mulia, yang lebih harus kita kagumi orang yang bawa mobil, yang punya mobil. Begitu juga agama. Agama ini sempurna. Tapi yang lebih sempurna dari agama, orang yang membawa agama ini. Yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebar luaskan agama ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sama Abu Ya, dari situ aku istikharah dan aku memasang niat yang kuat untuk mengumpulkan. Ini disebutkan oleh beliau di muqaddimahnya, di awal kitab tadi, Muhammad Al-Insanul Kamil. Aku pasang niat yang kuat sehingga aku akan kumpulkan contoh-contoh, bagian-bagian dari kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban cepat baik. Tanpa kita sebutkan contoh-contohnya. Jadi jangan kita gubris, jangan percaya kalau doang berani ngomong itu. Zaman makin akhir, makin banyak orang yang kurang ajar.
Itu kalau di zaman Imam Qadhi Iyad, mungkin wong itu udah dicambuk. Karena ada yang berani ngomong Nabi tidak sempurna, ada hukumannya kalau hukuman Islam. Tidak sembarangan. Ada yang berani Nabi jelek, Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan dibunuh hukumnya. Ada yang berani ngomong Nabi hitam, dibunuh. Tentunya ini urusan pemimpin, bukan urusan kita per individu. Saking beratnya hukum, orang yang berani berkomentar, apalagi mengkritiki, merendahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang tidak tahu masalah agama, tidak usahlah komentar masalah agama. Kita yang tidak tahu masalah ilmu kedokteran, tidak usah cak-cak nak jadi dokter. Akhirnya bukan unjuk obat, yang kita unjuk racun. Yang tidak tahu masalah bangunan, tidak usahlah nak jadi arsitek. Hancur bangunannya. Yang tidak tahu masalah agama, saya itu juga. Yang tidak baca yang tidak memperdalami siapa itu Nabi besar Muhammad, tidak usah bawa-bawa Nabi. Tidak usah bawa-bawa Nabi. Nah, jadi kita jangan terpengaruh dengan omongan-omongan seperti itu. Gampang dia ngomong. Nah, jadi dari omongannya dia sudah salah. Ketika mengatakan Nabi Muhammad tidak sempurna, yang sempurna hanya Allah, berarti seakan-akan ada dua kemungkinan. Dia nak nyamukkan Nabi dengan Allah atau dia nak nyamukkan Allah dengan Nabi. Itu dua-duanya salah. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kita ke topik kita. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, dianjurkan, diharuskan untuk orang yang mau berzikir, tempatnya tadi bersih, agar apa? Karena itu lebih memuliakan, lebih mengagungkan orang azat yang kita sebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala qadril istidad ya'til madad, kata ulama. Tergantung persiapan kita, maka segitulah pemberian yang Allah berikan untuk kita. Ala qadril istidad ya'til madad. Kalau kita persiapannya makin matang, maka pemberian yang Allah berikan makin banyak. Kita mau sholat, persiapan kita matang. Kita fokuskan diri kita. Kita putus hubungan dengan dunia sesaat, misalkan. Kita khusyuk. Dari rumah sampai ke masjid, kita fokuskan untuk Allah. Tentu yang akan dia dapatkan di dalam sholatnya beda. Lebih banyak daripada orang yang masih lalai ketika mau sholat. Tergantung persiapan. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau di dalam kitab hikam beliau, dalam salah satu hikamnya beliau mengatakan, jangan kalian itu marah atau merajuk bahasa kita dengan Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan, kenapa hajatku tidak dikabulkan, kenapa aku tidak naik kedudukan, cak ini padahal aku sudah berzikir, aku sudah sholat, aku sudah banyak baca Al-Quran. Jangan kamu merutuk sama Allah, tapi ngaco, kata beliau, bagaimana istiqdatmu, bagaimana persiapanmu, bagaimana keadaanmu ketika kau berzikir, membaca Al-Quran, ketika kau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin persiapan kita bagus, makin persiapan kita sempurna, makin banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita. Wa jaa 'anil Imamil Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu, diriwayatkan kata Imam An-Nawawi dari seorang imam yang bernama Abi Maisarah, beliau berkata, la yuzkarullah illa fi makanin thayyib. Tidaklah jangan kalian berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang bersih, tempat yang bersih. Makanya tempat-tempat yang di situ kita akan berzikir kepada Allah dianjurkan harus selalu bersih. Masjid salah satunya, tempat beribadah harus bersih. Makanya Nabi Muhammad SAW banyak beliau memberikan fadilah, keutamaan, pahala untuk orang yang menjaga kebersihan masjid. Yang bersihkan masjid pahalanya segini, kata Nabi. Bahkan di zaman Nabi ada perempuan. Perempuan ini tugasnya bagian bersihkan masjid. Tiap hari kalau lagi kosong dia ke masjid, dibersihkannya masjid betina ini. Sampai suatu hari tak katik betina ini. Dicari sama Nabi, mana perempuan yang biasa bersihkan masjid kita?
Kata sahabat, oh semalam meninggal ya Rasulullah. Sudah kami kuburkan. Marah Nabi, kenapa kalian tidak panggil aku? Biar aku sholat biar aku melok hadir jenazahnya. Tunjukkan di mana kuburannya. Didatangi kuburannya sama Nabi Muhammad SAW dan Nabi sholat jenazah di depan atau di atas kuburannya. Sampai itunya Nabi, karena apa? Karena perempuan ini tugasnya atau amalan sehari-harinya membersihkan masjid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi karena masjid tempat kita beribadah, tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka masjid harus selalu bersih, harus selalu bersih. Wa yanbaghi aidan an yakuna famuhu nadhifan. Juga dianjurkan, diharuskan kata Imam Nawawi bahwasanya ketika kita berzikir mulut kita ini bersih, nadhif. Bersih, bersih maknawi dan bersih hissi. Bersih maknawi apa ya? Bersih mulut tadi jangan dipakai untuk maksiat. Usahakan, kenapa? Karena mulutku ini pengen berzikir kepada Allah. Jangan dicampuri dengan maksiat. Jangan ngomongin ghibah, jangan ngadu domba, jangan mencaci orang. Nah, ini termasuk persiapan agar ketika kita berzikir cepat dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulutnya masih kotor istilahnya. Mulutnya masih ngomong basing deh. Mulutnya masih ngomong yang kasar-kasar. Ketika berzikir, bagaimana mau cepat dapat balasan dari Allah? Mulutnya kotor. Makanya kata beliau, kata Imam Nawawi, mulutnya harus bersih. Bersih maknawi, jauhkan dari maksiat. Taubat dulu. Makanya dianjurkan termasuk salah satu rangkaian zikir, pertama kali kita taubat dulu. Taubat dulu kepada Allah. Taubat dari maksiat mulut. Biar ketika berzikir kepada Allah, mulut ini udah bersih. Udah kita sucikan. Ini pensucian batin. Adapun pensucian zahir, fa in kana fihi taghayyurun azalahu bisiwak. Kalau di mulut tadi, misalkan mulutnya agak sedikit bau, maka kata beliau Imam Nawawi bersihkan dengan siwak. Nah, ini termasuk sunnahnya siwak. Atau sekarang kita ada sikat gigi. Jadi pas kita sikat gigi itu niatkan. Jangan cuma sikat gigi itu, kata dokter harus sikat gigi. Jangan. Tidak dapat pahala gitu. Niatkan. Pas kita sikat gigi, niatkan. Ini ngamalkan sunnah Nabi. Mulutnya biar wangi, bersih. Ngamalkan sunnah Nabi. Ketika ke masjid, bau mulut harus enak. Karena kata Nabi, kalau kamu ke masjid, bau mulutnya udah lemak, yang keganggu bukan manusia, malaikat juga keganggu. Ketika beliau ditanya, Nabi tidak makan bawang putih, bawang merah yang mentah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah haram bawang putih dan bawang merah? Ini hadis di Bukhari Muslim. Kata Nabi Muhammad, tidak. Bawang merah, bawang putih tidak haram. Cuman aku ini, kata Nabi, selalu siap untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya habis makan bawang merah, bawang putih tadi, mulut aku bau, Jibril datang, aku belum siap. Makanya Nabi tidak galak makan makanan yang berbau. Kalau sekarang dimasukkan peti, jengkol. Tapi kata Nabi, kalian makan halalan thayyibah. Tidak apa, makan sehat bahkan. Nih, bawang putih sehat, bawang merah sehat, peti buat diabetes katanya. Kan begitu. Alhamdulillah. Karena memang itu nikmat dari Allah. Cuman kata Nabi, kalau nak ke masjid jangan makan makanan itu. Itu nih. Tidak haram. Makruh. Tidak dianjurkan ketika kita mau ke masjid, kita habis makan peti, habis makan bawang, habis makan jengkol, misalkan setengah jam lagi azan, ya sudah tahanlah dulu makan. Kita lah ke masjid, jangan makan dulu. Habis isya silahkan makan. Kalau subuh udah hilang baunya, kan itu. Jadi ketika kita mau ke masjid, kata Nabi, jangan makan makanan yang berbau. Fa innal malaikata
tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena kata Nabi, sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu. Kita terganggu dengan bau yang tak emak. Malaikat kata Nabi juga terganggu. Jadi tidak dianjurkan. Nah, jadi ketika kita mau berzikir, ya mulut harus bersih. Makanya siwak itu, ya kalau dulu kan katik sikat gigi. Jadi Nabi itu di mana-mana bawa siwak. Beliau bangun tidur bersiwak. Nah gitu amalkan. Selain sikat gigi, yo jangan lupakan siwak, sunnah Nabi. Beliau bangun tidur pakai siwak, nak tidur pakai siwak, nak sholat pakai siwak, nak wudhu pakai siwak. Termasuk yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik di rumah atau di perjalanan, siwak. Kenapa? Beliau selalu menjaga bau mulut beliau, padahal mulut Nabi tidak mungkin bau. Nah ini termasuk contoh kesempurnaan Nabi. Mulut Nabi tidak pernah bau. Nabi itu ini masyarakat hadirin bukti. Wong yang galak komentar tentang Nabi itu wong yang lolo tentang Nabi, tidak tahu dia tuh. Tidak pernah baca hadis, tidak pernah baca syama'il, tidak pernah baca kitab-kitab. Nabi itu tidak pakai minyak wangi sudah wangi. Sahabat tahu. Kalau Nabi habis lewat, misalkan Nabi habis lewat dari masjid ini, kita tahu sama masjid, ngapa baunya lain? Wangi. Bahkan para orang tua itu tahu anak mereka tadi habis diusap kepalanya oleh Nabi, serumah-rumah wangi. Dicari sama bapak tadi, ini wangi dari kepala yang mana? Oh ini, tadi kau dielus sama Nabi. Iya Pak. Jadi habis dielus sama Nabi, itu kepalanya wangi, dan sampai di rumah, ini di kitab, bukan kami ngarang-ngarang, ini di kitab. Sampai di rumah, di hadis semua ada di hadis, di Syama'il, silakan. Sekarang kan, kalau nyingok di YouTube nih kadang, Habib ini Ustadz nih ngarang-ngarang ada galo, di kitab Syama'il At-Tirmizi. Itu lihat, bab bagaimana Nabi, wanginya Nabi Muhammad SAW ada. Bab bagaimana keringatnya Nabi Muhammad ada di situ. Jadi, serumah-rumah wangi, bekas apa? Bekas kepala anak kecil yang diusap tadi pagi atau tadi siang sama Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau tidak pakai minyak wangi. Keringat beliau, Ummu Sulaim mengatakan, kata Ummu Sulaim, Nabi pernah tidur siang di rumahku. Ummu Sulaim ini bibi suson Nabi Muhammad, mahram jadi. Nabi tidur di pangkuanku, kata Ummu Sulaim. Ini cuaca lagi panas, kota Madinah kalau lagi panas, Masya Allah. Nabi tidur sampai keringat. Kata Ummu Sulaim, aku cepat ambil botol, keringat Nabi itu aku masukkan ke botol. Demi Allah, kata Ummu Sulaim, keringat Nabi minyak wangi kami yang paling wangi. Keringat. Minyak wangi yang paling wangi. Ini kesempurnaan, Masya Allah hadirin. Apa keringat uang sekarang ada yang wangi? Mana ada? Secantik, sebelaga uang. Keringatnya bau tulah kan begitu. Nabi dah. Makanya jangan disamakan Nabi dengan manusia yang lain. Salah ketika menyamakan Nabi dengan fulan salah, tidak bisa. Salah ketika kita menyamakan Nabi dengan Allah, salah fatal. Salah juga ketika kita menyamakan Nabi dengan manusia yang lain, juga salah fatal. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari, kata Imam Busiri. Nabi Muhammad manusia, bukan Tuhan. Tapi Nabi Muhammad bukan sembarangan manusia. Beliau seperti yakuta, mutiara, batu yang berharga, dan manusia yang lain seperti batu kerikil. Tidak bisa disamakan. Kan begitu. Jadi kata Ummu Sulaim, bahkan diriwayatkan ada ada keluarga yang nak kawin anaknya. Nah, anaknya nak kawin. Kata Nabi ngomong ke bapaknya, ke pengantin, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah Sirajuddin. Kita sengaja sebut marjaknya ini, referensinya. Oleh Al-Imam Al-Muhaddis Abdullah Sirajuddin di dalam kitab beliau Sayyiduna Muhammad Rasulullah. 1 jilid kitabnya. Diriwayatkan ada sahabat yang nak pengantin. Kata Nabi, nah, dinjuk minyak wangi Nabi. Kata Nabi, kasih mas kawin ke calon pengantin betina ini, kata Nabi. Tidak tahu minyak wangi itu isinya apa? Keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dah diinjuk.
Bininya serumah-rumah tiap hari makin minyak wangi itu. Tiap wong lewat rumah itu, baunya lain. Wangi. Kenapa? Karena serumah-rumah itu ada mas kawin dari Nabi Muhammad, hadiah keringat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dijuluki Baitul Mutayyibin. Gelar itu sampai ke anak keturunan mereka. Bahkan diriwayatkan sampai anak keturunan mereka wanginya beda. Dijuluki apa? Baitul Mutayyibin, rumah yang wangi. Kenapa dijuluki rumah dan keluarga yang wangi? Karena ketika orang tua mereka pengantin dikasih hadiah oleh Nabi keringat, minyak wangi, tapi minyak wangi itu dari keringat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ada sanadnya, ada kitab. Jadi Nabi itu sempurna. Ini salah satu contoh kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Nabi Muhammad selalu bersih mulutnya karena beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu bersih. Pokoknya anggota tubuh bersih, apalagi mulut kita bersih, bersih dari dosa, bersih dari hal-hal yang tidak bagus, bersih dari hal-hal yang tidak wangi, karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita bersih, kita rapi, kita wangi, kita memuliakan zat yang kita sebut, yang kita ingat, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar daripada adab-adab berzikir, dan masih banyak adab-adab berzikir yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar An-Nabawiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada kajian yang bermanfaat yang diadakan di masjid ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang dicintai, yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.